Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, saya kembali bersama Mas Bro Adero ini. Video-video yang kemarin ternyata ada teman-teman yang respon, terima kasih atas respon dan komennya. Ada beberapa yang hari ini akan kita bahas, teman-teman. Di antaranya ini dari Ahmad Arijal. Coba Bang Q&A. Q&A yang kemarin sudah ya Bang Ahmad Rizal. Kemudian yang akan kita bahas hari ini, teman-teman, komentarnya yang punya ama-ama minta review salary all possession untuk compare kerja di luar negeri. Kayaknya ini Mas Bro minta apa ini namanya? Salary itu berarti gaji tadi sana. Gaji. Salary all possession berarti di semua posisi Mas Bro ya. Iya. Oh Mas Bro, gimana kabarnya Mas Bro? Lupa saya. Kemarin sempat kita jalan-jalan mancing Mas Bro. Iya. Dan alhamdulillah dapat ikannya banyak Mas Bro ya. Ya, kemarin sempat mancing sama Mas Bro juga karena memang sudah lama teman-teman nggak di Indonesia, nggak jalan-jalan ya Mas Bro. Baru pulang kita mancing dan salut mancingnya. Karantina aja. Punya karena karantina. 2,000 years later. Mas Bro, ini ke yang punya akun ama-ama minta review salary all possession. Gimana Mas Bro? Kalau untuk salary all possession, posisi di kapal itu kan banyak sekali, enggak satu dua. Tapi posisi familiar orang Indonesia kan paling cleaner, waiter, housekeeping di stateroomnya, dan ada sebagian di ini di guest relation. Paling tinggi dia apa tuh Mas? Paling tinggi dari orang Indonesia ada sih 1-2 di manajer itu, manajer F&B, manajer restoran. Karena orang kita sendiri kan di sana nggak tergiur dengan posisi. Iya. Malah orang kita itu justru kebanyakannya nyarinya itu kan tipping system kayak waiter, stateroom, bar server, bartender kayak gitu. Soalnya kan kalau tipping system itu kan dapatnya itu malah bisa lebih dari supervisor, bisa lebih dari manajer juga mungkin ya kalau kita benar-benar laki. Kenapa bisa gitu Mas Bro? Karena tipping system itu kan nggak fix salary, dalam artian gajinya itu tergantung tamu, tergantung pendapatan kita penjualan. Seperti kayak di bar itu kan berapa penjualan kita, mungkin kayak di restoran juga berapa penjualan paket restorannya kayak gitu. Dan jadi kalau ada di luar gaji Mas Bro ya? ada kalau di luar gaji, yaitu enaknya tipping system itu kan gaji tiap cruise itu kan beda-beda tamu, jadi kita juga beda juga hasilnya, pendapatannya juga beda gitu. Dan di luar itu kan ada tips-tipsnya dari tamu-tamu itu, iya, per cruise-nya. Mungkin kalau di restoran kayak di bar itu bisa tiap hari dapat tip, tergantung dari kualitas tamunya juga sih ya. Iya. Mungkin kalau tamunya bagus ya dapatnya bagus, tip juga bagus. Milik-milikan Mas Bro ya? Milikan. Tapi kalau tamu-tamunya tamu-tamu brengsek gitu ya, jangan kan minta tip ya, maksudnya nggak minta ngasih tip, giliran akhir cruise saja mungkin pada kabur mungkin ya. Ada yang begitu? Oh banyak yang kayak gitu. Giliran kita cruise terakhir nih, malam terakhir, malam embarkasi, biasanya kan para tamu itu kan ngasih tip, paling nggak di upload gitu ya, per kepala biasanya, apa per meja gitu. Tapi kalau orang-orang licik itu kan udah tahu bisnis di sana kan, malam embarkasi biasanya bilang ya, mungkin pindah restoran, mungkin pindah bar kayak gitu. Salah satunya misal dia biasa makan di Blue restoran misal atau Lumina restoran, dia pindah di dining room atau di Ocean View gitu, menghindari ngasih tips itu mungkin. Lalu di bar mungkin biasanya di bar Martini apa di bar kasino, biasa mereka nongki di situ kan, pas malam embarkasi mereka ngilang gitu. Dan bahkan kalau parahnya itu bahkan orang-orang housekeeping itu ya, giliran malam embarkasi gitu mau nerima gaji atau kalkulasi gaji gitu ya untuk masuk ke salary itu pada decline itu, karena gaji dari stateroom, bagian stateroom di departemen housekeeping kan dari tamunya itu. Kalau kita misal punya 16 kamar misalnya, dan
16 kamar itu semuanya dikren, wah udah itu kita nggak dapat gaji, cuma gigit jari aja. Mungkin hanya ini aja gaji apa ya, gaji gratuity-nya mungkin, Pokoknya saja. pokoknya saja. Berarti itu tuh dapat apa, fee itu di terakhir cruise dari tamu itu, bro? Iya, tiap departemen itu Setiap departemen. beda. Kalau untuk bar itu kan kita bisa baca gaji itu gini. Jadi pas embarkasi atau tamu masuk itu kan kita jualan paket gitu. Iya. Nah, dari situ ketahuan berapa paket yang kita jual. Terus apalagi ya, tamunya mungkin ya, misal kita punya paket 10 aja, itu udah banyak banget itu. Kalau punya penjualan kita itu 10 paket, begitu contohnya. Mungkin sama kayak di restoran mungkin ya. Ini kembali ke pertanyaan Mas Bro. Tadi Oh, yang iya. akun ama-ama itu minta per departemen berarti Mas Bro ya? Departemen, oke. Kan tadi ada beberapa departemen tuh, minta dijelaskan Mas Bro. Oke, jadi kita bahas dari apa ya, low salary aja dulu ya. Yang paling bawah. Nah, low salary Oh, itu yang paling bawah. ada utility cleaner atau galley utility. Nah, terus kalau di housekeepingnya ada celebrity cleaner, dan kalau di bar itu ada utility bar. Kemudian kalau di bagian cook atau tukang masak itu biasanya bagian paling rendah itu 4 cook atau 4 cook begitu. Nah, untuk gajinya itu kalau utility cleaner itu 750 $250. $750. Itu yang paling bawah Bro ya, yang kemarin Low dibahas salary itu, teman-teman. ya, low salary. Itu udah bersih ya, makan tidur lagi semuanya itu udah di situ. Kita itu gaji apa ya? Gaji bersih gitu ya? Gaji bersih. Bersih. Paling ngeluarin buat rokok aja gitu ya. Kalau yang rokok, kalau enggak wah itu irit banget. Irit awet ya, nggak ada Jadi pengeluaran lagi. bener-bener utuh. Kemudian apalagi ya, di housekeeping, di cleanernya kayak public area, public attendant kayak gitu, itu sekitaran kurang lebihnya itu 850 Itu yang di housekeeping. di housekeeping, departemen housekeeping, low salary di housekeeping departemen. Kemudian kita di ini apa namanya, di cook atau bagian masak, Koki itu ya? koki, food cook itu kalau nggak salah itu ya 850. 850. Nah, kita lari, kemudian dari bagian-bagian departemen yang saya sebutkan itu kan, itu nanti tiap tahap-tahapnya itu kan beda-beda. Kayak di cook atau di koki itu setelah fourth cook, third cook, second cook, first cook, terus habis itu ke chef de partie, baru junior sous chef, executive sous chef baru. Tapi mungkin kalau orang Indonesia sendiri yang jadi traveling chef itu kayaknya nggak ada deh. Paling mentok-mentoknya itu di executive chef. Di eksekutif chef. Karena tiap Jadi itu tuh tahapan-tahapan per departemen ya Bro ya? Per departemen. Termasuk dari cleaning, apa tadi tuh? cleaner. Cleaner, terus naik setelah cleaner itu Nah, kalau dari apa posisi itu kan beda-beda ya. Kita itu misal di sana cleaner, taruhlah kita di galley utility, kita tuh terserah kita mau pergi kemana arahnya itu. oh Bisa. berarti itu umum. Umum. Hmm. Kita mau tertarik kemana nih? Mau ke restoran, apa ke housekeeping, apa ke bar, Oh bisa berarti ya. ke cook, bisa. Salah satunya begitu. Terus ke departemen yang lainnya Mas Bro? Departemen lain maksudnya gimana? Nah itu kan ada tadi tuh ya di cleaning, terus apa tadi tuh? Cleaner, Cook, cook, cleaner, cook, terus apa lagi tuh? Itu kan nama-nama departemen Mas Bro ya? bukan. Hmm. Kalau nama-nama departemen kan housekeeping, Hmm. F&B. Hmm. Kalau untuk cook itu masuk departemen apa ya? F&B produk kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu F&B produk masuknya. Kalau untuk kitchen. Tapi ya ada sih orang kita yang masuknya di guest relation ya ada, yang di kasino ya ada. Banyak soalnya posisi-posisi di kapal pesiar itu. Kasino, terus apa lagi ya? Fotografer juga. Paling enak itu ya fotografer kasino, itu enak itu.
Tapi kan kita harus memiliki skill juga, harus punya skill. Kayak fotografer ya kita bisa mungkin ya bisa foto-foto kayak gitu ya, nggak asal moto ya. Ada kualifikasinya sendiri. Dan kayak kasino ya sama aja. Mereka juga sama sih gajinya itu ya tergantung tamu, tergantung penjualan juga ya. Sama. Paling enak itu ya tipping system kalau menurut saya pribadi ya. Di tipping system. Di tipping Enaknya system. di mana, Bro? Enaknya ya kalau lagi bagus ya bagus banget dapat salary itu. Tapi kalau lagi jelek ya mungkin sama gale utility aja, gede gale utility. Sama apa public attendant itu ya mungkin gede public attendant gajinya itu. Iya. Nah untuk cleaner sendiri itu utility cleaner itu kan 750 ya gajinya itu. Itu kan tapi bisa kita pengen lebih gitu ya. Gajinya itu nggak fix 750 karena emang low salary itu semuanya itu kan fix salary. Iya. Nggak apa namanya nggak tergantung cruise kayak tipping system nggak gitu. Jadi semuanya itu fix salary, mau cruise Alaska, cruise Caribbean, mau cruise Asia, cruise Eropa atau cruise mana aja itu ya nggak ngaruh. Mau tamu jelek, mau tamu bagus, mau tamu komplain apa decline apa nggak ngaruh pokoknya itu sama aja. Fixnya misal 750 sebulan udah 750 Pasti itu ya, Bro ya. pasti. Tapi itu kan dibagi dua 750 itu karena di sana kan sistemnya itu gajinya itu turun itu satu bulan itu 2 kali. Nah, satu bulan 2 kali itu per 2 minggu. Biasanya itu tanggal 14 sama tanggal 29. Ya kadang tanggal 13 udah turun, bahkan mungkin tanggal 12 juga pernah saya turun gaji itu. Jadi dapat gaji itu 2 kali satu 2 bulan kali. ya, Bro ya. Misal 750 tinggal bagi 2, berarti 300 berapa? 350-an lah lebih, 350 lebih. 375 mungkin ya. Dibagi 2. Untuk posisi lainnya yang fix salary itu kayak public attendant di housekeeping departemennya sama dibagi 2. Tipping system juga sama dibagi 2, cuman kalau tipping system kan hitungannya per cruise. Enaknya kalau cruise seminggu itu ya jadi satu payday itu pas gajian itu ya 2 cruise. Gajian itu hitungnya berarti 2 kali gitu. Iya, 2 kali 2 perjalanan minggu, itu 2 ya. kali perjalanan 2 kali cruise. Lebih gede kayaknya, Bro. Ya lebih gede Kak. Kalau satu cruise-nya 1 minggu. Kalau cruise-nya cruise pendek kayak cruise seminggu, cruise 5 hari pasti itu enak untuk tipping system. Itu tuh untuk salary itu setiap kapal, setiap perusahaan sama apa gimana, Bro? Ah iya. Kalau itu khusus di kapal yang saya kerja sih, di Celebrity. Mungkin di kapal lain ya kurang lebih kayak gitu sih sistemnya ya. Mungkin kayak Princess, kayak Aida, Costa juga sama. Mereka ada tipping system, ada fixed salary mungkin ya. Tapi kalau Aida kayaknya fixed salary kalau Aida ya. Setahu saya Aida itu fixed salary. Yang ada tipping system itu Princess ada, Holland America Line, terus Carnival itu tipping salary. Dan untuk fixed salary itu ada juga yang all position fixed salary ada, yang baru ada kapal baru itu all position itu kan fixed salary. Apa ya namanya? Virgin Cruise begitu.